Shalom sahabatku. Hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kemarin yang mana saya membahas tentang Matius 26 ayat 63 dan ayat 64. Kemarin saya sudah membahas ayatnya yang ke-63. Tema kita kemarin adalah mengapa Yesus harus disalibkan. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita akan membaca dulu ayat 64. Dari Matius 26 ya. Matius 26. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang. Ya, kata Yesus, mulai sekarang, mulai detik ini, kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, Matius 26 ayat 64. Kita coba untuk membandingkan beberapa ayat terlebih dahulu sebelum saya bahas lebih lanjut. Ayat 64a, Yesus berkata, atau Yesus menjawab. Menjawab siapa? Pertanyaan Imam Kayafas. Ya, di Sanhedrin. Ya. Dia menjawab, suepas, engkau telah mengatakannya. Lalu di Markus 14 ayat 62a menuliskan, ego emi, akulah dia. Dan Lukas 22 ayat 70b di sana berkata, kamu sendiri mengatakannya, hoti ego emi, bahwa akulah anak Allah. Jadi ia mengatakan, apakah engkau anak Allah adalah si Imam Besar Kayafas. Yesus memberi penegasan ya di dalam Matius 26 ayat 64a. Suepes engkau mengatakannya. Lalu Markus menulis ego emi, akulah dia. Dan Lukas menulis 22 ayat 70b, kamu sendiri mengatakannya, hoti ego emi, bahwa akulah dia. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun ketiga Injil sinoptis ini mencatat dengan kalimat yang bervariasi, ya, ketiganya menulis maksud yang sama, bahwa Yesus dalam persidangan itu harus menjawab pertanyaan imam besar yang mana dia menjawabnya dengan kata, kamu sendiri yang mengatakannya. Ego emi, akulah anak Allah, akulah dia. Suatu pengakuan yang tidak dapat disangkal bahwa dirinya adalah Mesias yang ilahi. Suatu pengakuan yang tidak dapat disangkal bahwa Yesus adalah Sang Firman Allah yang nuzul menjadi manusia. Tujuan firman menjadi manusia adalah supaya dapat menyelamatkan manusia. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian Yesus melanjutkan perkataannya di Matius 26 ayat 64 berkata, plen lego humin. Plen lego humin. Ya. Plen lego humin. Tetapi aku mengatakan kepada kalian, arti dari sekarang. Dari sekarang. Arti dari sekarang. Apeste ton huyon to antropo. Kalian akan. Kata ton itu bermakna pasti. Kalian pasti akan melihat ya anak manusia. Jadi dalam jawaban itu ayat 64 dari Matius 26. Nah, dipertegas oleh Yesus. Di sana dikatakan apeste ton huyon to antropo. Ya. Kalian pasti akan melihat anak manusia. Ketemenon ex dexeon. Ketemenon ex dexeon. Tes dunameos. Duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Kai erkomenon epiton nepelon to
Orano, lalu datang di atas awan-awan di langit. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bandingkan Matius 26 ayat 64 ini dengan Daniel 7 ayat 3. Daniel 7 ayat 3 berkata, aku terus melihat, aku terus dalam penglihatan. Malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit. Kevar enas. Kevar enas dalam bahasa Yunani, hos huyo antropo. Kevar enas itu bahasa Ibrani. Dan dalam bahasa Yunani, hos huyos antropo. Seperti anak manusia. Seperti anak manusia. Ateh hafah feat atik, yang datang dari sejak kekekalan. Baca Daniel 14 dan Wahyu 11 ayat 5. Sahabat akan menemukan jawabannya di sana. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel mengatakan dalam penglihatan itu, aku terus dalam penglihatan itu, tampak datang di awan-awan dari langit, ya, kevar enas, hos huyos antropo, seperti anak manusia. Seperti, kata seperti itu manusia bukan, ya, tapi seperti manusia. Ternyata dalam penglihatan itu Daniel diperlihatkan sang firman itu yang akan menjadi manusia. Sebelum menjadi manusia, sang firman dia adalah firman Allah. Wujudnya apa? Roh. Daniel tidak mungkin melihat firman itu dalam bentuk roh. Maka dalam penglihatan itu Daniel diperlihatkan dalam wujud manusia, tapi bukan manusia. Dialah sang firman ilahi yang kemudian dilahirkan menjadi manusia. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Jangan lupa sahabatku untuk ikuti akun Facebook ini atau subscribe YouTube channel kami. Sampai jumpa.